Shalom, damai sejahtera bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Anugerah Allah, kasih karunia Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku, di dalam dunia ini banyak hal yang harus kita lewati dan banyak juga berita-berita yang membuat kita bisa khawatir. Berita-berita yang menakutkan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu berita tentang corona, di mana corona ini adalah salah satu wabah yang begitu menakutkan karena membawa orang ke dalam kesesakan dan membawa mereka kepada kematian. Tetapi saudaraku, sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang kokoh. Kita harus memiliki kepercayaan dan memiliki iman yang teguh kepada Allah yang kita sembah, karena Dia adalah Allah yang mampu membuat kita kuat di tengah-tengah badai, membuat kita kokoh ketika begitu banyak persoalan, dan membuat kita tetap tenang ketika ada berita-berita yang buruk. Saudaraku, kita belajar dari firman Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 2, 3, dan 4. Demikianlah firman Tuhan dikatakan, saudaraku. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Dikatakan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Di ayat 3 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Di ayat 4 dikatakan, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa sekalipun keadaan berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang, sekalipun wabah corona menyerang seluruh dunia ini, kita tidak perlu takut. Itulah sebabnya saudaraku, Mazmur ini dikatakan kepada kita, sekalipun bumi berubah, kita tidak akan takut. Apakah saudara sedang takut mendengar berita-berita yang terjadi di dunia ini? Apakah saudara khawatir mendengar segala sesuatu yang menimpa dunia ini? Apakah saudara tawar hati ketika melihat dan mendengar berita-berita di mana banyak korban dari virus corona dan mereka meninggal? Tetapi saudaraku, firman Tuhan ini berkata kepada kita, karena itu kita tidak takut. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun maksudnya gelora laut itu bergelora, kita tidak perlu takut. Saudaraku, ada 3 hal yang harus kita sadari. Kenapa kita tidak perlu takut di tengah-tengah goncangan ini, di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini? Yang pertama saudaraku, kita baca di dalam Mazmur 46 ayat 2 itu dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Yang pertama saudaraku yang harus kita ingat, Allah yang kita sembah adalah Allah perlindungan kita. Allah yang menjaga kita. Allah yang melindungi kita. Allah yang menjadi tempat di mana kita bisa menikmati sukacita, menikmati kedamaian, menikmati ketenteraman dan ketenangan di tengah-tengah segala sesuatu yang menimpa dunia ini. Apakah saudara sedang dikejar-kejar oleh kekhawatiran? Apakah saudara sedang dikejar-kejar oleh persoalan? Atau mungkin ada orang yang berikhtiar, berencana, atau merancangkan hal-hal yang jahat terhadap saudara? Firman Tuhan berkata kepada kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Firman Tuhan berkata, Allah itu adalah menara yang kuat. Kesanalah orang-orang percaya, orang-orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Ia memiliki kedamaian. Dia menjadi orang-orang yang berbahagia
dan menjadi orang-orang yang memiliki damai sejahtera. Jadi saudaraku, di tengah-tengah berita-berita yang buruk yang kita dengar di dunia ini, kita harus mengingat bahwa ini adalah suatu kebenaran yang mutlak, bahwa Allah yang kita sembah adalah tempat perlindungan kita. Ketika kita berlari kepada Allah, di sana kita bisa mengalami damai sejahtera, di sana kita terhindar dari mara bahaya, di sana kita terhindar dari segala sesuatu yang sedang menimpa dunia ini. Jadi saudaraku, itu yang harus kita ingat, bahwa Allah yang kita sembah adalah tempat perlindungan kita. Dia melindungi kita, Dia menjaga kita, Dia menyertai kita di dalam segala sesuatu yang sedang menimpa dunia ini. Tetapi kita harus datang kepadanya berlindung dan menjadikan Dia sebagai tempat perlindungan kita. Yang kedua saudaraku, yang perlu yang harus kita ingat di sini, di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini dikatakan, Tuhan itu adalah kekuatan. Jadi saudaraku, di dalam dunia yang semakin kacau balau ini, tentu banyak tantangan yang harus kita lewati. Tentu ada pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tentu banyak rintangan-rintangan yang harus kita lalui ketika kita berjalan dan mengiring Kristus untuk menuju surga. Tetapi firman Tuhan berkata, saudaraku, ketika kita berjalan di dalam dunia ini, ketika kita melewati kehidupan ini, Alkitab berkata bahwa Allah itu adalah kekuatan kita. Memang saudaraku, di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, di dalam kehidupan yang kita jalani ini, ada persoalan, ada tantangan, ada begitu banyak rintangan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, Allah itu adalah kekuatan kita. Tentu saudaraku, jika kita melewati kehidupan ini dengan kekuatan kita, kita harus memahami bahwa kekuatan kita bisa habis. Kekuatan kita itu bisa pudar. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita bukanlah hanya Allah tempat perlindungan kita, tetapi Dia adalah Allah kekuatan kita yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak menjadi lelah, sehingga kita tidak menjadi lesu ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi rintangan, ketika kita melewati pergumulan dan mencapai rencana yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Apakah saudara sedang lelah? Apakah saudara sedang mengalami kekeringan, atau saudara mengalami tawar hati untuk menjalani kehidupan ini? Firman Tuhan berkata kepada kita, Allah itu bukan hanya tempat perlindungan kita, tetapi Dia adalah kekuatan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak pernah kehabisan kekuatan, melainkan Dia memberikan kekuatan kepada orang yang tiada berdaya, sehingga orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat menjalani kehidupan itu dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh dengan damai sejahtera. Jadi saudaraku, itu yang harus kita ingat. Yang pertama, bahwa Allah kita adalah tempat perlindungan kita, dan yang kedua, Dia adalah kekuatan kita. Yang ketiga saudaraku, yang harus kita ingat dan yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, dan kita harus menyadarinya setiap kita menghadapi pergumulan, setiap kita menghadapi persoalan, atau ketika kita berada di dalam kesesakan, atau ketika kita dihempit oleh berbagai-bagai persoalan. Alkitab berkata kepada kita, saudaraku, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudaraku, apapun masalahmu hari ini, seberapapun tantangan yang kamu hadapi, seberapa parah persoalan-persoalan yang coba menekan atau menghempit kehidupanmu, firman Tuhan berkata kepada kita, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Karena itu saudaraku, ketika kita berada di dalam kesesakan, ketika jiwa kita tertekan, ketika tubuh kita lemah, ketika hati kita tawar hati,
Firman Tuhan berkata kepada kita dan mengingatkan kita, Dia Allah adalah Allah penolong kita. Dan Dia terbukti menolong orang dalam kesesakan dan membawa orang ke dalam satu kegirangan, satu sukacita yang besar, dan satu kegirangan yang luar biasa. Jadi saudaraku, bukankah ini sesuatu yang dahsyat? Allah kita adalah tempat perlindungan kita. Allah kita adalah Allah kekuatan kita. Allah kita adalah Allah sebagai penolong. Dan Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami persoalan, mengalami tantangan, kita harus sadar. Dan kita harus memutuskan dan mengambil pilihan yang tepat. Bahwa kita harus menghampiri Allah di dalam doa. Dan kita menyampaikan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah. Dan kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang membuktikan kuasanya. Membuktikan kekuatannya dengan cara membebaskan kita dari kesesakan. Firman Tuhan mengingatkan kita dan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Tuhan berkata, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi saudaraku, di dalam dunia ini kita tidak perlu takut. Bukan karena keberanian kita, tetapi karena Allah mengaruniakan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan di dalam kita untuk melewati perjalanan kehidupan ini. Jadi saudaraku, kabar-kabar buruk dan berita-berita buruk yang sedang menimpa dunia ini jangan membuat kita khawatir, jangan membuat kita tawar hati, melainkan harus membuat kita semakin melangkah kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, sehingga kita beroleh ketenangan, hati dan pikiran kita dipenuhi damai sejahtera, dan kita tidak khawatir akan segala sesuatu yang menimpa dunia ini. Karena kita tahu Allah kita adalah tempat perlindungan kita. Allah kita adalah kekuatan kita. Allah kita adalah penolong. Dan Dia sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi teman-teman yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, jangan takut. Jangan tawar hati. Jangan gentar. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur itu. Sekalipun gunung-gunung bergoncang. Dan gelora laut itu bergelora. Firman Tuhan berkata, kami tidak akan takut. Kami tidak gentar. Kami tidak kecut. Kami tidak tawar hati. Karena Allah yang kita sembah adalah tempat perlindungan kita. Di mana kita bisa berlari. Dan di sana kita menemukan damai sejahtera. Dan Dia adalah kekuatan kita yang memberikan kekuatan kepada kita menghadapi dan melewati dan menjalani setiap kehidupan yang penuh dengan rintangan itu. Dan Dia Allah yang membuktikan kuasanya ketika menolong kita di dalam kesesakan. Karena itu saya mengingatkan, Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan kemenangan, memberikan sukacita, dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang bagi kita. Karena itu saudara, ingat dan sadarilah, Dia adalah Allah perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, menjagai dan melindungi dimanapun kita berada. Anugerah Allah, penyertaan Allah sempurna bagi saudara. Sukacitanya melimpah dan memenuhi setiap hati saudara. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.